Selamat pagi adik-adik, Shalom. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat kan? Nah, pada pagi hari ini mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk, mari kita menyanyi satu buah lagu yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau tuntun dan sertai dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya kami ibadah. Tuhan berkati dan bimbing kami agar apa yang kami dengarkan dan kami lihat dapat kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kalian dengar diberi judul Belajar Menjadi Pahlawan Kecil. Supaya kalian mengerti, maka Pak Hantoyo bantu dengan satu cerita. Ada seorang anak laki-laki yang sangat pemberani, namanya Semi. Siapa anak-anak namanya? Ya, namanya Semi. Semi ini mempunyai seorang adik perempuan. Adik perempuannya sedang sakit mimisan. Kalian tahu mimisan? Ya, yang dari hidung kita keluar darah. Dan saat itu adik perempuannya Semi, dari hidungnya keluar darah yang cukup banyak. Sedangkan adik bungsu Semi sedang menunggu sang ibu yang juga sedang mengalami sakit. Anak-anak, Semi ingin menolong adiknya dengan mencari obat mimisan. Kalian tahu obat mimisan? Ya, biasanya untuk obat mimisan dipergunakan daun sirih. Dan Semi ingin mencari daun sirih itu. Sayang anak-anak, untuk mendapatkan daun sirih itu dia harus pergi agak jauh, melewati hutan yang lebat, yang gelap, yang rimbun. Sehingga pada saat dia mendekati hutan, dia ragu karena hutannya ternyata sangat lebat. Tidak hanya itu, sang tetangga justru malah ada yang melarang. Itu juga membuat si Semi menjadi ragu. Ia juga bingung tentang bentuk daun sirih. Apakah ini ya anak-anak daun sirih? Oh, bukan ya. Ini bukan daun sirih. Ini daun bambu. Apakah ini? Ia juga bingung. Setelah berada di pinggir hutan, ada daun-daunan dari pohon ini. Anak-anak tahu? Oh, iya, ternyata ini juga bukan daun sirih, ini daun pepaya. Ia juga bingung melihat ada bentuk seperti ini. Ini bukan daun sirih ternyata. Daun apa ya anak-anak? Ini
sayur-sayuran ya, yang mesti kita makan supaya kita sehat. Dia ketemu lagi, apakah ini ya yang namanya daun sirih? Oh, ternyata bukan. Ini adalah daun pisang. Benar ya anak-anak, ini daun pisang. Anak-anak, meskipun kebingungan seperti itu, Semi tetap berusaha mencari daun sirih yang akan dipakai untuk obat. Akhirnya Semi memasuki hutan yang lebat itu, yang gelap dan pasti banyak sekali hewan-hewan buas yang mungkin akan dia temui. Tapi Semi tetap berjuang. Dia tidak takut. Meskipun banyak pohon-pohon besar yang melintang, dia melewatinya. Dia berusaha melewati kesulitan-kesulitan itu. Anak-anak, di pertengahan jalan Semi merasa lelah. Ingin rasanya dia menyerah, kembali ke rumah. Untunglah dia tetap berusaha, tetap semangat, dan dia yakin selama ia berusaha selalu ada pertolongan. Dan betul anak-anak, dia ketemu dengan seorang dewasa. Nah, selain diberitahu bentuk daun sirih, dia juga diberi senter oleh orang yang ditemui di hutan. Kenapa senter? Karena ternyata kalau di hutan yang lebat, di hutan yang pohon-pohon besar banyak, ternyata gelap sekali. Sehingga ia diberi pertolongan oleh seseorang yang ditemui di jalan dengan diberi senter. Semi berterima kasih dan bersyukur atas pertolongan itu. Betul, senter itu menerangi perjalanannya. Untung saja ada senter. Kalau tidak ada senter, ia bisa terperosok dalam lubang. Untung pula dia mendapatkan senter itu karena dia bisa melihat ada hewan-hewan buas, ada ular yang bisa menggigit dirinya. Beruntunglah karena senter itu ia terhindar dari gigitan ular berbisa. Nah, anak, hampir selesai perjalanan Semi melewati hutan itu. Dan tiba-tiba di akhir perjalanannya masih ada sesuatu yang tampak akan menghalanginya. Apakah itu? Apa ya? Oh, ternyata itulah rimbunan daun sirih yang ia cari. Dia berterima kasih kepada Tuhan bisa menemukan daun sirih itu, dan akhirnya dia kembali ke rumah dengan sukacita, membantu, menolong adiknya yang sedang sakit mimisan. Nah, anak-anak, dari cerita ini, cerita tentang Semi, kita bisa mengatakan bahwa Semi itu pahlawan kecil. Seorang pahlawan itu adalah orang yang berani, pemberani, lalu kuat dan mempedulikan kepada orang lain. Berani, kuat, peduli. Kalian juga bisa menjadi pahlawan seperti Semi, berani, kuat, dan peduli. Katakan anak-anak dalam hatimu, aku berani, aku kuat, aku peduli. Nah, nanti kalian bisa nyanyikan lagu ini. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku,
Tuhan di pihak kita, siapa melawan kita? Tidak ada. Kalian bisa nyanyikan lagu ini dengan orang tua kalian lagi, atau pada saat kalian waktu-waktu senggang kalian bisa menyanyi lagu ini, karena memang kalian adalah pahlawan kecil. Ayat firman Tuhan kita bisa lihat di dalam Yeremia 20 ayat 11. Anak-anak, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Karena kalian adalah pahlawan yang gagah, meskipun kecil, maka Tuhan akan menyertai anak-anak sekalian. Anak-anak siap menjadi pahlawan kecil yang kuat, yang pemberani, yang peduli kepada orang lain? Yuk, mari kita minta tolong kepada Tuhan, berdoa agar kita bisa menjadi pahlawan kecil dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mendengarkan renungan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah pahlawan yang kuat, pemberani, dan peduli kepada orang lain. Kalau kami menjadi pahlawan, maka Tuhan akan menyertai kami semuanya. Tuhan Yesus, mampukanlah kami menjadi pahlawan-pahlawan kecil dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.